Salam sehat untuk semua pejuang touch dan juga ibu-ibu hamil dimanapun berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, ini adalah video ketiga aku, dimana ini adalah lanjutan dari video pertama yang kemarin sempat aku upload. Di video pertama aku udah bahas masalah kehamilan pertama dengan diagnosa touch, pengobatannya, pemeriksaannya, dan juga biayanya, semua lengkap aku bahas di sana. Buat yang belum nonton bisa ditonton dulu ya. Dan di video ketiga ini aku bakal bahas kehamilan aku yang kedua sampai tuntas. Tapi sebelum aku sharing, please banget buat teman-teman di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke. Ya, dan kita langsung aja ya teman-teman. Untuk kehamilan aku yang kedua ini memang perjuangannya luar biasa banget. Nah, setelah di kehamilan pertama aku melahirkan anakku di usia 6 bulan dalam kandungan gitu ya, dan bertahan cuma 29 menit, kemudian menghembuskan napas terakhir. Nah, setelah itu aku melakukan pengobatan, pemeriksaan, terapi selama kurang lebih 1 tahun. Akhirnya dibolehin hamil oleh dokter gitu ya. Nah, di sana ada 2 opsi yang ditawarkan oleh dokterku yang berbeda-beda gitu. Yang pertama, dokterku yang lain menyarankan untuk tes ulang karena walaupun udah terapi, walaupun sudah berobat, tapi bisa aja titernya nggak turun gitu. Jadi pingin dilihat udah aman atau enggak. Tapi dokter yang satuan juga nyaranin buat nggak perlu deh kayaknya tes lagi, soalnya nanti hasilnya itu bakal sama aja. Artinya hasilnya itu pernah kena gitu ya, riwayatnya pernah kena, dan itu rasanya tuh cuma habis-habisin biaya. Ini kata dokterku yang satuan. Dan aku sama suami diskusi dong ya, dan kita mutusin buat oke deh, kita nggak perlu tes lagi. Toh juga kan kita udah berobat 1 tahunan lebih, udah ngerasa kondisinya udah lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi kita mutusin buat langsung program gitu. Tapi ada cerita sedikit yang kayak ini gak bakal bisa dilupain deh gitu. Jadi pas dokter ngebolehin hamil, pada saat itu juga suami harus berangkat ke Jakarta waktu itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi gimana mau program gitu ya kalau misalnya harus kepisah. Jadi ya udah, kita nggak mengorbanin salah satu. Suami berangkat, sebulan kemudiannya aku susul hanya buat program hamil doang. Jadi ini perjuangan yang bener-bener luar biasa. Aku berangkat nyusul, kurang lebih sebulan aku di sana karena belum berhasil, dengan harapan aku pulang nanti di rumah tes packnya -2 gitu ya. Tapi ternyata memang belum dikasih. Akhirnya aku nunggu suami pulang ke Lombok, dan 5 bulan suami pulang kita langsung program lagi. Alhamdulillah langsung dikasih, dan ini adalah kehamilan aku yang kedua. Nah, jadi kondisi kehamilan aku yang kedua ini aku ngerasa bener-bener yang sehat ya, sehat banget. Aku juga ngerasain morning sickness yang gak parah, cuman sekedar mual ringan gitu ya, nggak sampai muntah-muntah atau mual parah, itu nggak sampai. Nah, terus juga kondisi janin aku, karena kita kontrol rutin tiap bulan gitu ya, kondisinya juga baik-baik aja, nggak ditemuin masalah di USG-nya gitu. Terus udah gitu juga gerakannya aktif, aku nggak ngidam apapun, pokoknya bener-bener enjoy di kehamilan yang kedua ini. Nah, kemudian di kehamilan usia 5 bulan, waktu itu ngerasa kayak kok gerakannya agak berkurang gitu ya. Tapi aku tetap pantau. Waktu itu aku inget dari jam 10 pagi aku nggak ngerasain gerakan apapun sampai jam 3 gitu, jam 3 sore gitu. Aku pikirnya ya udah positif aja, ini mungkin lagi tidur atau mungkin lagi ada gerakan-gerakan kecil yang aku nggak bisa rasain gitu. Akhirnya aku kasih tahu suami kalau aku nggak ngerasain gerakan dari jam 10 pagi sampai jam 3, dan suami langsung ngajak ke dokter buat kontrol jam 4 gitu. Pas nyampe dokter gitu ya, kontrol langsung di USG, dan ternyata dokternya bilang kalau detak jantung bayi baru aja hilang. Ini masih fresh banget, jadi baru aja nih gitu. Siapa yang nggak shock coba? Siapa yang nggak kaget? Jadi waktu itu tuh aku mikirnya bahwa aku sehat loh, tiap kontrol juga anakku sehat, baik-baik aja, tapi kok tiba-tiba begini gitu. Akhirnya aku coba nenangin diri, walaupun dengan ya nangis, pasti nangis ya, ini udah yang kedua kali gitu.
Nah jadi aku coba nenangin diri, kemudian konsultasi sama dokter setelah USG gitu ya. Aku ngomong ke dokternya walaupun sambil nangis gitu ya, apa sih penyebabnya dok? Aku kan udah berobat, aku udah terapi, aku udah jaga pola makan aku, bener-bener yang ngejaga kandungan aku juga. Kok bisa ya UFD? Penyebabnya apa sih gitu kan? Nah kemudian dokter jelasin kalau melihat riwayatku, katanya ya, kalau melihat riwayat Mbak yang pernah kena touch dan sebagainya, jadi penyebab IUFD ini ada dua kemungkinan katanya. Yang pertama, reinfeksi lagi. Jadi virus touch itu nggak bisa hilang di darah kita, itu tuh tetap ada kalau kita udah kena, tetapi statusnya nggak aktif gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa aktif lagi kalau misalnya kita kondisinya itu drop, daya tahan tubuh kita tuh bener-bener drop gitu. Jadi kemungkinan dia reinfeksi lagi. Yang kedua, orang yang kena touch dengan titer yang tinggi kemudian reinfeksi lagi, ini bisa mengarah ke gangguan pembekuan darah gitu. Jadi aku didiagnosa mengalami kekentalan darah oleh dokter. Jadi kalau misalnya darah kita udah kental, alirannya nggak lancar, jadi oksigen dan juga nutrisi yang dibawa oleh darah ke janin kita itu nggak lancar, terhambat. Itu yang membuat janin sewaktu-waktu bisa meninggal di dalam karena oksigennya nggak lancar dialirkan oleh si darah ini gitu. Nah ini ada dua kemungkinan. Jadi aku melahirkan kembali dengan normal, dengan teknik yang sama dengan kehamilan pertama, dan setelah melahirkan aku kembali konsul ke dokter aku dan diberikan pengantar untuk cek touch ulang dan juga cek ACA atau pembekuan darah yang biayanya lebih besar lagi dari pemeriksaan di kehamilan pertama. Dan untuk biayanya, rincian biayanya ya, aku kasih tahu ke teman-teman, siapa tahu ada juga yang didiagnosa sama dengan aku, mengalami pengentalan darah, kekentalan darah gitu ya. Dan siapa tahu ini juga bisa menjadi informasi penting buat kalian yang masih nanya-nanya nih seputaran biayanya. Jadi kan kemarin aku disuruh tes ulang nih untuk touch, tapi untuk rubella dan CMV-nya aja, karena aku kan di kehamilan sebelumnya positifnya rubella dan CMV. Nah kemarin aku udah kasih tahu untuk cek rubella, IgG dan IgM-nya itu menghabiskan biaya 829.000, dan untuk CMV, IgG dan IgM 779.000. Selain tes rubella dan CMV, aku disarankan oleh dokter juga untuk tes ACA dan juga tes lupus, anti beta karotin 2, dan analisis sperma untuk suamiku yang biayanya tes ACA IgG yaitu 945.000, tes ACA IgM itu 945.000 juga. Untuk tes lupus anti koagulennya itu 1.337.000, anti beta karotin 2 glikoprotein 1.192.000, dan analisa sperma untuk suami yaitu 481.000 dengan total biaya 6.508.000. Jadi 6,5 juta ya kurang lebihnya. 6,5 juta kurang lebihnya ini biaya buat pemeriksaan aku selanjutnya setelah melahirkan yang kedua. Cuman waktu itu karena kita masih down banget sama suami gitu ya, udah 2 kali ngalamin, kita mutusin buat kita break dulu deh, kita istirahat, kita jangan terlalu memaksakan kondisi karena kan udah 2 kali nih gitu. Jadi biarkan rahim aku istirahat, fisik dan juga mental aku istirahat dulu, baru nanti kita lakukan pemeriksaan begitu. Jadi luar biasa teman-teman ya. Satu kali lagi aku ingetin buat teman-teman, seperti kata dokter-dokterku gitu ya, bahwa virus touch itu nggak akan bisa hilang di darah kita, cuman statusnya non aktif gitu ya, nggak aktif. Jadi
ketika hamil dan mungkin keadaan drop itu bisa menyerang lagi. Untuk kalian semua sekali lagi dijaga kesehatannya. Touch itu mahal karena tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Nah, nanti aku akan cerita kembali ke teman-teman gimana perjuangan aku untuk program lagi, pengobatan lagi. Tapi setelah melahirkan yang kedua itu aku benar-benar mutusin buat break dulu sama suami. Break dulu sama suami, kita honeymoon lagi. Kita ngabisin waktu bareng-bareng lagi sambil pemulihan fisik dan juga mental aku gitu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga tetap sehat dan pastinya yang lagi hamil diberikan kesehatan. Janinnya sehat, ibunya sehat sampai lahiran dan seterusnya. Oke? Dadah.